Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Hidup buruh Indonesia. Yang saya hormati seluruh pimpinan organisasi yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat dan mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh kawan-kawan yang hadir di tempat ini. Oleh karenanya, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan situasi bangsa dan negara kita hari ini. Yang pertama adalah bagaimana persoalan rakyat pekerja Indonesia menghadapi situasi di mana ada keinginan berbagai kepentingan internasional untuk memaksakan pemerintah Indonesia agar menetapkan sebuah regulasi untuk mempermudah mereka untuk merampok kekayaan alam kita di negara ini. Oleh karenanya, berbagai konsolidasi rakyat Indonesia, baik yang ada di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi Selatan, dan di seluruh kota-kota, dan bahkan mungkin sampai ke desa-desa, melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, kawan-kawan sekalian. Saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa landasan utama negara ini lahir adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas dalam pembukaannya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan semakin dipertegas lagi di dalam Pancasila kita bahwa kita bernegara harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diperjelas lagi bahwa kita dalam hal menginginkan sebuah perubahan harus dilalui dengan musyawarah mufakat. Itu artinya bahwa pembahasan dari draft Omnibus Law ini itu tidaklah demokratis seperti apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Kawan-kawan sekalian, kita dalam sebuah negara besar yang namanya Indonesia, tentunya negara tidak boleh lalai terhadap persoalan rakyat. Konstitusi kita telah mengamanatkan kepada pemerintah sebagai pelayan rakyat. Kita telah menandai semuanya bahwa ternyata di berbagai undang-undang dari 79 undang-undang yang digabungkan beberapa bab dan pasal di dalam RUU Cipta Kerja, khususnya di sektor pekerja, itu paling banyak dirugikan. Kita diperhadapkan selama ini adalah kontra outsourcing. Tapi apa yang terjadi di dalam draft RUU Cipta Kerja, kawan-kawan, kontra outsourcing itu tidak lagi ada pembatasan. Ketika terjadi sebuah PHK, itu pun juga diatur dan kemudian sangat merugikan kita sebagai pekerja. Begitu juga dengan sektor-sektor lainnya, bahwa apa yang dirasakan oleh petani, apa yang dirasakan oleh nelayan, apa yang dirasakan oleh rakyat miskin kota terkait dengan Omnibus Law ini, betul-betul ini menandakan masa depan yang suram bagi bangsa ini. Karena kenapa? Pemilik sah bangsa ini adalah rakyat miskin mayoritas, kawan-kawan sekalian. Makanya di berbagai forum saya sampaikan bahwa dengan isu Omnibus Law ini itu membangun
atau membakar semangat kita untuk melawan dan menghancurkan kapitalisme di Indonesia. Di satu sisi memang akan membuat kita berusaha keras untuk melawannya, tapi di sisi lain kita dimakmurkan dengan sebuah isu yang luar biasa dan yang yakin dan percaya dari seluruh elemen rakyat yang sekarang lagi bersiap-siap untuk melakukan perlawanan yang tidak hanya dilakukan di satu kota, dua kota, tetapi pasti akan dilakukan perlawanan di berbagai desa, di berbagai kota di Indonesia. Jika DPR mengerti tentang Pancasila, pasti mereka akan menolak draft Undang-Undang Cipta Kerja ini, kawan-kawan. Karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kecuali kalau anggota DPR-nya bego, goblok, pasti mereka sahkan RUU ini. Oleh karenanya, kita masih berharap dengan seluruh gelombang dari rakyat untuk meminta agar Omnibus Law ini dibatalkan. Semoga anggota DPR RI yang digaji oleh rakyat itu kemudian mendengarkan suara yang diteriakkan oleh rakyat, karena mereka wakil kita yang ada di DPR sana. Jika tidak, berarti anggota DPR yang ada di Senayan itu akan membakar semangat perlawanan kita untuk kita menyerangnya, untuk kita kepung Senayan, kawan-kawan sekalian. Kalau di daerah ketika ada instruksi mengepung daerah strategis, itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu terjadi bukan karena kehendak kita, tetapi karena kehendak anggota DPR RI yang kemudian mau menyusahkan kita semua. Di bulan Maret ini selesai reses anggota DPR, katanya mereka mau bahas RUU ini. Tetapi saya yakinkan kepada kawan-kawan semua, konsolidasi seluruh gerakan rakyat sudah terbangun. Tinggal menunggu waktu untuk kita ledakan, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, saya bersama dengan kawan-kawan yang ada di KSN dan seluruh jaringan yang ada untuk tetap konsisten melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik itu eksekutif maupun legislatif. Kalau mereka mengeluarkan kebijakan yang salah, maka kita pasti akan lawan. Tugas kita adalah bagaimana hak-hak rakyat itu dihargai, dihormati, dan diberikan. Kita melakukan panggung perlawanan ini adalah konsolidasi awal kita untuk tetap melakukan aksi-aksi berikutnya dalam bentuk mogok, dalam bentuk aksi ke jalan, atau dalam bentuk pengepungan di tempat-tempat strategis. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan itu, pasti kita tidak mau didengar. Karenanya, sekali lagi, ini adalah langkah awal kita untuk melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang hari ini sedang lagi disosialisasikan terus oleh kawan-kawan di berbagai wilayah, di berbagai tempat, untuk kita hentikan, untuk kita minta kepada DPR RI menghentikan pembahasan Omnibus Law, khususnya RUU Cipta Kerja. Kawan-kawan sekalian, kalau seandainya RUU Omnibus Law ini disahkan atau dipaksakan disahkan dan dilaksanakan, maka kepastian hidup rakyat Indonesia, khususnya rakyat pekerja, itu tidak ada harapan lagi di masa depan kita. Sekarang saja kita masih ada aturan atau undang-undang yang mengikat dan menjadi kewajiban perusahaan, tetapi apa yang terjadi hari ini, kawan-kawan,
sudah seenaknya melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang, termasuk PHK dan intimidasi. Apalagi kalau undang-undang ini disahkan. Kawan-kawan sekalian, bahwa pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan front oposisi rakyat dan mahasiswa ini, kawan-kawan sekalian, ini terbangun atas kesadaran kita bersama bahwa di DPR RI sudah hampir tidak ada lagi yang namanya oposisi. Karena hampir semua partai sudah bergabung dalam kekuatan pemerintahan. Oleh karenanya, rakyat harus beroposisi, rakyat harus membangun kekuatannya untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang sewenang-wenang. Hidup buruh! Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan! KSN! Masih semangat? Masih semangat kawan-kawan? Oke, selanjutnya kawan-kawan khususnya yang ada di Makassar, saya meminta untuk melakukan konsolidasi seluruh elemen yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi, agar bisa menyatu padu pada saatnya ketika gelombang perlawanan itu kita butuhkan. Ketika perlawanan itu harus kita lakukan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, tidak ada lagi batasan-batasan bendera, tidak ada lagi batasan-batasan warna, tidak ada merah, tidak ada kuning dan lain-lain. Kita harus menyatu. Kita harus bersatu padu untuk melakukan perlawanan itu. Kalau rakyat ingin melakukan perubahan, maka yakin dan percaya kawan-kawan, kita dan seluruh rakyat yang sedang dalam berjuang, pasti kita bersama-sama. Kalau RUU KPK kemarin dipaksakan, lalu beberapa orang meninggal dunia karena melakukan perlawanan terhadap RUU KPK, beberapa orang harus diperhadapkan dalam situasi yang sulit, beberapa orang yang harus dipukuli, beberapa wartawan yang harus menghadapi sebuah kekerasan. Tetapi ingat kawan-kawan, ketika RUU KPK, kaum buruh tidak turun, bahkan kalaupun ada yang turun itu tidak seberapa. Tetapi ingat, undang-undang atau RUU Omnibus Law ini hampir semua elemen akan pasti turun. Dan kalau itu terjadi, maka saya mau ingatkan kepada pemerintah, saya mau ingatkan kepada negara, bahwa jangan coba-coba kaum buruh dibangunkan. Dan kalau dipaksakan dibangunkan, maka jangan salahkan kalau roda perekonomian bangsa ini akan menjadi persoalan. Karena ingat kawan-kawan, penggerak ekonomi makro itu adalah kaum buruh. Kalau kaum buruh Indonesia mogok total, mogok nasional, pasti tidak akan berjalan yang namanya ekonomi. Karenanya kita selalu wanti-wanti kepada pihak pemerintah untuk tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Terakhir kawan-kawan sekalian, beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kita sebenarnya mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan bagaimana membumikan Pancasila. Tetapi kawan-kawan sekalian, sekali lagi, jika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mau diimplementasikan oleh pemerintahan hari ini, maka jawabannya harus dibatalkan Omnibus Law, kawan-kawan sekalian. Jika tidak, berarti benar apa yang dikatakan banyak orang, bahwa pemerintah tidak paham terhadap Pancasila, kawan-kawan sekalian. Kalau paham yang namanya Pancasila, berarti tidak ada penindasan, tidak ada diskriminasi, tidak ada penjajahan.
Karenanya kita ingatkan, wahai saudara Jokowi, jangan coba-coba menetapkan sebuah kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Rakyat pasti melawan, rakyat pasti melawan, rakyat pasti melawan. Kenapa? Karena rakyat yang memilihmu. Kalau rakyat yang memilihmu marah, maka tunggu kejatuhanmu. Sekali lagi, saudara Jokowi selaku presiden, saya ingin sampaikan selaku rakyat Indonesia untuk memperhatikan kepentingan rakyat, bukan hanya memperhatikan kepentingan kapitalisme. Jika tidak mau lagi mendengarkan suara rakyat, maka tunggu, kita akan tumbangkan kawan-kawan sekalian. Saya kira itu yang saya sampaikan selaku pimpinan umum Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa atau Formasi Indonesia yang hadir di Makassar bersama dengan kawan-kawan. Tetap gelorakan semangat kita. Anggaplah Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini sebagai pemantik kita untuk berlawan, kawan-kawan. Sebagai pemantik kita untuk berjuang, kawan-kawan. Untuk menghancurkan paham kapitalisme. Kalau ini sekali lagi tidak mau didengar oleh mereka, maka kita pasti berlawan dan harus menang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.